Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan saya Hayatul Nufus, CGP Angkatan 11 Kabupaten Lebak. Hari ini di depan saya ada Pak Asep Jenal Arifin selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Karanganyar. Dan kegiatan hari ini Bapak mohon izin kita akan wawancara tentang keputusan yang diambil oleh Kepala Sekolah, yaitu berbasis nilai kebajikan. Ya, baik. Mungkin langsung saja Bapak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, jadi kita itu setiap hari melakukan morning briefing untuk mengumpulkan data-data tentang kejadian-kejadian atau perilaku anak yang kurang baik. Semua informasi itu kita kumpulkan, kemudian kita pecahkan bersama-sama, dan pertimbangannya adalah bahwa kita harus berlaku sebagai seorang manajer, memperlakukan anak, memecahkan masalah tidak berdasarkan hukuman, tetapi melalui segitiga restitusi, kemudian kita pecahkan bersama-sama. Jadi perbuatan-perbuatan siswa yang tidak sepantasnya itu setiap hari pasti kita dapatkan dan kita musyawarahkan, kita selesaikan dalam morning briefing yang setiap hari kita lakukan. Iya, luar biasa. Kalau ada refleksi ataupun morning briefing itu berarti masalah cepat ya, Pak? Cepat teridentifikasi dan cepat ditangani. Ya, jadi tidak menumpuklah masalahnya. Dan selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, untuk yang dilematis itu tentu saja kita pikirkan mana yang lebih banyak kebaikannya, mana yang paling sedikit mudaratnya gitu. Jadi ketika misalkan ada suatu masalah dari segi karakter, dari segi yang lain, mana yang harus kita putuskan, ya kita cari ketika mana yang lebih baik dampaknya gitu, atau paling sedikit mudaratnya gitu. Iya, betul. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi penanganan pertama untuk masalah-masalah siswa itu dilakukan oleh wali kelas. Kemudian penanganan wali kelas disampaikan di morning briefing. Ketika masih terulang diserahkan ke kesiswaan karena kita punya BP ya. Kemudian tapi kita kan punya tim penanggulangan kekerasan. Ketika masih berlanjut dicoba ditangani oleh kepala sekolah. Ketika tidak ada perbaikan, kita panggil orang tuanya, kita sampaikan permasalahannya. Biasanya kalau sudah dipanggil orang tua kan terjadi kesepahaman ya, kesepahaman. Jadi pendidikannya itu tidak hanya di sekolah tapi di rumah, sehingga biasanya segera selesai. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama, kita lihat dulu tata tertib atau aturan yang di sekolah. Itu dulu dilihat apakah dilakukan pelanggaran atau tidak, etika apa yang dilakukan. Kemudian kita juga pertimbangkan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat, yang di rumah. Contoh kecil ya, untuk penanganan merokok, kalau menurut aturan sekolah jelas tidak bisa. Tapi ternyata banyak di antara mereka yang di rumahnya sudah biasa dan diizinkan gitu ya. Nah, untuk penanganan itu kan perlu sinkronisasi ya. Kita berikan pemahaman pada anak, kalau di rumah itu urusan orang tua, silahkan. Tapi kalau di sekolah, ketika menggunakan seragam sekolah dimanapun,
maka harus jaga etika mengikuti itu. peraturan sekolah. Ya, tadi kan banyak ya Pak ya hal-hal yang dianggap efektif. Terus ada tidak tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Tantangan kita itu ketika mengambil keputusan sesuai dengan aturan, sesuai dengan itu, tetapi yang kita tangani itu memiliki apa ya, kekuatan politik, Ya. kekuatan eksternal yang tentu Semua pihak saja, lain lah ya. nah, yang pernah kita hadapi seperti itu. Jadi mereka menggunakan kekuatan di luar kemampuan kita sebenarnya. Jadi kadang-kadang orang tua untuk bisa menerima keputusan kita yang menjadi tantangan. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau misalnya langsung menyelesaikan atau enggak, Bapak tuh ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan, misalnya bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kita itu kan pertemuan dengan guru ada morning briefing. Kalau dengan orang tua sejatinya itu sebulan sekali. Jadi pada saat pertemuan dengan guru, kita menentukan langkah apa yang akan kita sepakati bersama gitu kan. Tapi kalau untuk dengan orang tua kan ada 1 bulan atau 2 bulan sekali kita sampaikan. Jadi kita regulernya seperti itu. Tapi untuk kasus-kasus yang misalkan mendesak harus segera ditangani, langsung ditangani saat itu juga. Tapi kalau yang rutinitas itu kan kita selesaikan setiap hari. Jadi kalau jadwal khusus, misalkan penanganan hari ini enggak terjadwal, tapi kita secepat mungkin menyelesaikan berbagai permasalahan. Tapi khusus dengan orang tua memang terjadwal sebulan sekali kita panggil. Dulu itu kita coba itu yang bermasalah kita panggil sebulan sekali, tetapi itu mendapatkan keluhan dari orang tua yang dipanggil, karena yang dipanggil ada orang tua tertentu, jadi mereka merasa dipermalukan gitu ya, dipermalukan karena yang dipanggil itu kan pasti anaknya nggak benar gitu. Nah, untuk menghindari itu makanya sebulan sekali maka itu ya. sebulan sekali itu semua dipanggil ya. Baik, selanjutnya Bapak, apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi pertama itu adalah kesepahaman. Kesepahaman para pendidik. Jadi para pendidik atau guru itu paham tentang aturan-aturan yang berlaku di sini, paham bagaimana menanganinya. Itu yang pertama. Yang kedua, pengertian juga dari orang tua bahwa ini aturan sekolah, ini yang kita lakukan, jadi terjadi sinkronisasi. Nah, itu ternyata mempermudah pengendalian kita terhadap perilaku anak. Karena ketika ada guru yang tidak sejalan dalam mengenang siswa, itu biasanya menimbulkan masalah. Tapi alhamdulillah itu tadi karena kita ada morning briefingnya, jadi semua terkendali dan satu suara lah ya. Ya, Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak barusan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, pertama kita harus memutuskan sesuatu dengan berbagai pertimbangan, terutama pertimbangan tentang kondisi psikis anak. Kedua, upayakan tidak menghukum, tapi kita menjadi orang tua lah. Apalagi di sini itu bisa dikatakan lebih dari 50% berasal dari orang tua yang tidak utuh, sehingga mereka membutuhkan kasih sayang, didikan, pengertian dari orang tua yang seharusnya
ketika tidak didapat di rumah, maka didapat di sini, di sekolah. Nah, itu yang harus kita petik pelajarannya ya pada anak. Bersyukur kita berada di keluarga utuh, tapi banyak anak-anak kita yang merindukan kasih sayang itu. Iya. Gitu. Oleh karena itulah maka ketika menangani permasalahan di sini banyak pertimbangan yang harus kita lakukan, terutama terkait dengan psikologi. Saya kira itu. Jadi memberikan keluarga kedua. Ya, Di saat keluarga pertama mungkin tidak Tidak mereka ada. dapatkan, harus didapatkan keluarga di sini lah Pak ya. jadi Setidaknya nyaman dulu anaknya. sehingga mereka mau ke sekolah. Kalau misalnya di rumah sudah pusing, di sekolah pusing, nanti mereka Iya. mencari di jalan. Di jalan dan akhirnya lebih fatal Lebih lagi. fatal. Saya kira itu yang hikmah dari segala permasalahan yang ada di sini. Pertanyaannya sudah habis Bapak. Alhamdulillah hari ini saya dapat beberapa pengalaman luar biasa dari Pak Asep dalam mengambil keputusan. Mudah-mudahan kita semua, saya juga nanti sebagai pemimpin pembelajaran ya Pak, pasti juga akan mengambil beberapa keputusan terhadap murid-murid saya di kelas dalam pembelajaran. Mudah-mudahan ini jadi satu contoh lah, contoh baik untuk saya ke depannya, bagaimana saya menangani anak gitu ya, mengambil keputusan khususnya untuk dilema etika ini. Sekian dari saya untuk wawancara hari ini. Terima kasih sekali lagi Sama-sama, Ibu. Bapak Asep Jenal Arifin. Mudah-mudahan kita bertemu lagi Pak di wawancara berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang wawancara saya yang kedua Pak. Sebelumnya saya dengan Pak Asep Jainal, sekarang saya berada di SMP 1 Karanganyar bersama Bapak Nazar selaku kepala sekolah dari SMP Negeri 1 Karanganyar begitu ya. Datangnya saya di sini Bapak mau mengadakan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan Ya. yang ada di wilayah Bapak, yaitu di SMP Negeri 1 Karanganyar. Ya. Sepertinya langsung saja ya Pak kita Siap. wawancara. Iya. Terima kasih atas waktunya Bapak sekali lagi. Pertanyaan yang pertama ya Pak, selama ini Bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Memang dalam pengambilan suatu keputusan ya selalu kita mengadakan identifikasi masalah. Betul. Identifikasi masalah terutama yang berkaitan dengan dilematika ini yang berkaitan dengan sosial itu juga selalu kita teliti dan kita cari permasalahan-permasalahannya itu apa sebenarnya terjadi. Setelah itu ya kita identifikasi dulu masalahnya. Iya. Setelah kita identifikasi, kita kemudian kita kumpulkan data. Iya. Setelah kita kumpulkan data, kita cari mungkin alternatif untuk alternatif untuk solusinya ya. Paling yang cari yang terbaik. Itulah kita jadikan suatu keputusan sehingga keputusannya sesuai dengan apa yang diharapkan dan yang terbaik. Setelah itu baru kita evaluasi apakah keputusan kita itu baik atau bisa Berdampaknya ya. berdampak pada kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita. Iya. Iya, itu mungkin. Iya. Jadi ada tahapan lah ya, Ya, ada panjang tahapan. lah Pak ya, Iya, tidak tetap. langsung memutuskan Iya, ya. Harus diidentifikasi terlebih dahulu. Iya. Baik, terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, menjalankan ya semua keputusan yang sudah kita peroleh, sudah kita baikkan, yang kita anggap itu sudah merupakan keputusan terbaik itu, ya kita jalankan sesuai dengan apa yang tidak kita putuskan, kemudian kita diskusikan dengan teman-teman. Iya. Ya dari teman-teman itu nanti akan menyampaikan bagaimana kita bisa supaya keputusan yang sudah kita putuskan itu bisa juga berjalan dengan baik, Berkolaborasi lah ya, Pak ya. berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Ya. Ya, baik.
berarti langkah-langkah. Nah, tadi kan sudah kolaborasi. Kira-kira langkah-langkahnya nih sebelum berkolaborasi atau yang lainnya, atau prosedur apa yang biasanya yang dilakukan? Misalnya sampai ketemu keputusan itu, prosedurnya biasanya Bapak seperti apa? Iya, ya sering memang kita kan dalam suatu musyawarah ya selalu mengambil keputusan itu berdasarkan musyawarah dan mufakat dari teman-teman. Iya tentu tadi Bu, kita identifikasi dulu prosedurnya dia, kita identifikasi dulu masalahnya. Setelah kita identifikasi masalahnya, kita kumpulkan data-datanya. Setelah kita kumpulkan data itu, baru kita cari solusi-solusi yang mungkin pendekatan yang pasti banyak yang yang tepat. tepat. Setelah itu baru pilih yang tepat, itulah keputusan yang akan kita gunakan yang sesuai dengan apa yang sudah dari masalah yang kita peroleh tadi itu yang kita putuskan. Yang terakhir seperti tadi kali direfleksi ya. Refleksikan lagi dan evaluasi. Oke. Itu berarti hal-hal apa saja yang dianggap sudah efektif gitu Pak dalam keputusan dilema etika? Apa sudah efektif hal tersebut? Sementara ya untuk kegiatan-kegiatan kita yang kegiatan-kegiatan sudah kita buat dan yang sudah kita putuskan sesuai prosedur tadi gitu ya? Tadi ya itu sesuai ya sudah dianggap baik lah Bu. Efektif lah ya, bisa menyelesaikan masalahnya. Bisa menyelesaikan masalah yang ada di sekolah kita. Oke. Ada tantangan nggak Pak? Kan pasti harus ada tantangan biasanya. Kira-kira tantangan apa Pak nih yang sehingga Bapak dapat memutuskan itu tapi tantangannya banyak gitu. Kira-kira apa tantangannya Pak? Iya pasti semuanya itu ada tantangan-tantangan ya, terutama dalam pengambilan keputusan itu ya rekan-rekan ya dari teman-teman yang tidak menyetujui dari hasil keputusan yang kita harapkan ya, tapi dari tantangan itu kita cari solusi ya, sama-sama kita membuat cara mufakat itu. Kalaupun belum bisa dengan cara mufakat dan musyawarah, ya salah satu ya yang bisa ambil keputusan itu dengan mungkin voting kata-kata itu ya. Kita voting lah supaya mana yang terbaik, tantangan dia dari rekan-rekan, kemudian dari masalah-masalah, kemudian juga dari orang tua juga mungkin ada ya. Dari luar orang tua, sebuah itu ada yang menyenangkan lah ya, semuanya mengakui dan mengharapkan bahwa yang kita buat itu adalah keputusan yang terbaik. Iya, pasti ada ya Pak tantangan ya. Oke, selanjutnya apa ada jadwal tertentu Pak gitu ya? Sebuah penyelesaian dilema etika itu terus penyelesaiannya kayak tempatnya gitu. Apa jadwalnya harus disesuaikan atau bentuk atau prosedur tadi lah gitu. Apa ada waktu-waktu khusus gitu dalam menyelesaikan masalah? Ya kalau masalah-masalah yang kaitan dengan dilema etika ya kita seringnya ya mungkin dalam kalau tempat-tempat ya kalaupun di ruang kepala sekolah, kemudian juga kalaupun dengan orang tua yang datang segala macam itu ya kadang-kadang ya dengan guru BP itu ya tempatnya ada di ruangan guru BP, kalaupun tidak di ruangan guru langsung. Nah di ruangan guru kita adakan mencari solusi-solusi supaya bisa diputuskan apa yang terbaik. Nggak ada waktu tertentu ya. Nggak ada waktu tertentu. Apabila ada masalah yang ya kalaupun yang sering-sering juga ya paling waktu briefing waktu rapat dengan biasanya kalau briefing itu ya kita cari. Ada terjadwal nggak Pak briefing? Briefing kami hari Senin selalu ada kegiatan. Oh gitu, berarti terjadwal di hari Senin. Cuma kalau ada masalah tertentu? Iya, kalau yang mendadak yang sifatnya urgen boleh di ruangan guru atau di tempat. Jadi tidak harus di hari Senin ya Pak ya? Jadi yang terjadwal mungkin di hari Senin, tapi kalau ada masalah yang urgen itu tidak harus di hari Senin ya Pak ya? Iya. Oke Bapak. Terus tadi masalah jadwal, sekarang faktor-faktor apa saja yang selama ini membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Berarti kan ada tidak hanya Bapak nih. Iya. Iya, kira-kira faktor apa saja nih yang bisa membantu Bapak mengambil keputusan itu? Alhamdulillah ya di sini khususnya termasuk rekan-rekan guru ya selalu mendukung kita dengan teman-teman, kemudian juga dengan ada juga ya kalaupun ada komite. Komite sering kalau ada permasalahan. Berarti termasuk ya komite ambilnya ya. Iya, komite saya panggil datang ke sini juga kita bagaimana solusinya dilimpahkan termasuk siswa yang bermasalah ya, terutama ya kemarin juga ada di sini menyelesaikan masalahnya segala macam itu juga kan ya langsung saya panggil komite sehingga komitenya ya karena komite juga lumayan ya maksudnya dia selalu
ada apapun permasalahan sekolah, dia selalu Ya, kita sampaikan ikut dia andil aktif lah ya. aktif dia datang ke sekolah apapun itu keperluannya, ya komitenya, kemudian wakasetnya juga selalu mendukung kita sama-sama, yang penting ya kekompakan bersama gitu. Iya. Kekompakan alhamdulillah di sini juga masih bagus. Masih bagus ya Pak. Iya. Alhamdulillah. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan? Jadi ada pengalaman yang Pengalamannya mengambil keputusan yang luar biasa sampai Bapak, oh ternyata begini gitu. iya dari keputusan ya, terutama dalam pembuatan ya kaitan dengan termasuk mungkin peraturan sekolah, aturan-aturan lain sebagainya untuk siswa dan sebagainya. Ya kalaupun itu berhasil, kebanggaan ya. Ya macam-macam banyak itu ya kita lakukan untuk menanggulangi masalah anak, kedisiplinan anak. Kalau itu kita lakukan, kemudian anak juga ada perubahan perilaku segala macamnya, kebanggaan ya, kita senang, rasanya bangga gitu ya, Pak, ya. kita berhasil ya. Kayak itu ya, kita ya itu salah satu ya kebanggaan saya selama kalaupun ada keputusan yang sudah kita lakukan itu memang terlaksana dengan baik, kemudian juga diikuti oleh rekan-rekan dan mungkin siswa dan termasuk orang tua ya, itu yang merasa saya lebih senang dan rasa bangga untuk melakukan semua itu. Apalagi anak-anak bilang gitu, masalah saya selesai gitu, satu gitu ya. Jadi akhirnya mereka juga jadi lebih melanjutkan sekolah lebih baik. Itu kan jadi kebanggaan buat kita ya Pak. Alhamdulillah gitu, lebih baik. Jadi terasa manfaatnya oleh sekolah, apalagi oleh siswa gitu ya Pak. Orang tua pun jadi tenang ya Pak, menyekolahkan itu nggak bimbang gitu. Ya baik Bapak, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Hari ini saya dapat pengalaman baru dari Bapak, alhamdulillah, terima kasih. Saya juga sebagai pemimpin pembelajaran, walaupun masih di lingkungan kecil yaitu kelas, bagaimana memutuskan suatu permasalahan, saya yakin ya di dalam kelas yang kecil saja sudah kita harus siap sedia apabila ada masalah, apalagi Bapak nih lingkungannya lebih besar dari kelas, memegang beberapa kelas bahkan gitu. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sama yang nonton juga bermanfaat Bapak. Sekian Bapak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.